Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan. Dan sebelum kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan baru yang masih Tuhan percayakan kepada kami untuk kami jalani. Kami mohon petunjuk-Mu, bimbingan-Mu lewat firman Tuhan yang hendak kami baca, kami renungkan, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang kekasih, boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab untuk kita renungkan pada hari ini terambil dari kitab Ester pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya berharap Bapak Ibu Saudara membacanya secara keseluruhan ayat-ayat yang dianjurkan. Namun untuk mempersingkat waktu saya hanya membacakan ayat pertama saja yang berbunyi demikian. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pasal ini Ester berani mengambil resiko besar dengan mendekati raja tanpa izin yang jelas yang bisa berakibat fatal. Namun Ester tahu bahwa dia memiliki panggilan yang lebih besar dan bahwa Tuhan akan menyertai langkah-langkahnya. Di dalam hatinya dia merasa terpanggil untuk berbicara kepada raja tentang nasib bangsanya. Karena orang jahat yang bernama Haman telah merencanakan pemusnahan orang Yahudi. Nah, ketika Ester mendekati raja, alih-alih menghukumnya, raja memberikan tangan emasnya, tongkat emasnya, dan mengizinkannya untuk berbicara. Inilah kekuatan iman Ester dan terutama kehadiran Tuhan yang bekerja di belakang layar. Ester memanfaatkan kesempatan ini dengan bijaksana, tidak langsung mengungkapkan rencana jahat Haman, tetapi meminta raja dan Haman untuk datang ke perjamuan yang dia siapkan. Kitab Ester ini pasal 5 ayat 1-8 berbicara tentang keberanian, ketekunan, dan kepercayaan kepada Tuhan dalam diri Ester di dalam menghadapi situasi yang sulit. Ester menjadi teladan bagi kita dalam tindakan yang dilakukan dengan iman dan keberanian dalam menghadapi tantangan kehidupan. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Pertama, tentang keberanian untuk bertindak. Ester menunjukkan keberanian yang luar biasa dengan mendekati raja tanpa izin yang jelas. Di sini kita melihat dia mengambil risiko besar untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, kita mungkin merasa takut atau ragu di dalam mengambil tindakan yang diperlukan dalam hidup kita. Tetapi melalui contoh Ester kita diajak untuk memiliki keberanian yang kokoh dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam setiap langkah yang kita ambil. Yang kedua, ketekunan di dalam doa. Sebelum Ester mendekati raja, dia dan seluruh bangsanya berpuasa selama 3 hari. Puasa ini menunjukkan ketekunan Ester dalam mencari Tuhan dan memohon perlindungannya. Dalam hidup kita juga harus memiliki ketekunan dalam doa dan pencarian Tuhan. Dalam menghadapi kesulitan, kita dapat berpegang kepada janji Tuhan dan memohon bimbingan dan perlindungannya. Yang ketiga, kepercayaan atau iman pada Tuhan. Ester tahu bahwa dia bukan hanya seorang permaisuri yang berpengaruh, tetapi juga seorang yang terpanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Dia percaya bahwa Tuhan akan memimpinnya, menjaganya dalam situasi berbahaya itu. Kita juga Bapak Ibu Saudara harus mengembangkan sebuah kepercayaan yang sama kepada Tuhan. Bahwa dia akan bekerja dalam hidup kita dan membimbing kita melalui setiap tantangan yang kita hadapi. Dan yang keempat, yang terakhir, keteladanan dalam tindakan bijaksana.
Esther memilih untuk tidak langsung mengungkapkan rencana jahat Haman, tetapi mengundang raja dan Haman ke perjamuan. Dalam hal ini Esther menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Dia memilih waktu yang tepat dan tindakan yang tepat untuk mengungkapkan rencana jahat tersebut. Kita juga, Bapak Ibu Saudara, harus berusaha untuk bertindak dengan bijaksana dalam hidup kita, memohon hikmat Tuhan dan melibatkannya dalam pengambilan keputusan. Melalui kitab Esther ini, khususnya di pasal 5, kita diajak untuk memperkuat keberanian, ketekunan, kepercayaan, dan kebijaksanaan dalam hidup kita. Kita dapat belajar untuk menghadapi situasi yang sulit dengan iman yang kuat dan mengandalkan Tuhan sebagai pemandu dan pelindung kita. Semoga kita semua dapat meniru keteladanan Esther dan menemukan kekuatan dalam iman untuk menghadapi dan mengatasi setiap tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mendapatkan pelajaran penting dari seorang Esther. Kami ingin menerapkan itu di dalam hidup kami ketika kami menghadapi situasi-situasi genting yang sulit. Kami mau menerapkan prinsip-prinsip firman yang sudah kami pelajari hari ini. Tolong supaya kami memiliki sebuah keberanian untuk bertindak. Punya ketekunan di dalam doa. Punya iman kepercayaan kepada Tuhan yang sungguh. Dan keteladanan dalam tindakan yang bijaksana. Berkati jemaatmu hari-hari ini mungkin sedang menghadapi situasi yang sulit, masalah dalam kehidupan, agar mereka mendapatkan tuntunan Tuhan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Inilah doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.